Qiyamul Ramadan itu Rasulullah kan 8 ya. Nggih. Setelah itu kan ada Khalifah Umar itu 20. Mungkin Ustaz bisa menerangkan kok bisa jadi 20 itu. Terima kasih Ustaz. Begitu. Jangan beli buku saya. Saya sudah nulis buku 280 halaman. Saya ambil dari kurang lebih 180 kitab, hadis, fikih, sejarah, tafsir dan lain-lain. Tapi saya bisa menyimpulkan begini, Pak. Ya, saya simpulkan. Bahkan sudah saya sampaikan juga ke PP Muhammadiyah. Saya sampaikan juga ke pengurus NU Jawa Timur. Ya. Sekarang dulu dibedah di UMM bersama Ketua Aswaja Center Surabaya. Itu udah lama itu, cuma di sini telat informasi karena baru ngundang saya sejak tahun kemarin. Wah, mama tahunya sejak tahun 2017 tahu buku itu. Insya Allah yang tahu buku itu yang ngerti, yang tidak ada masalah, gitu ya. Jangan kemudian taraweh 20 NU, sing 11 Muhammadiyah. Akhirnya tepak umroh posoan, waduh di Mekah ini kok NU kabeh. Mulai tarawihnya rombolo, apa maneh ana kunutin. Bukan begitu cara beragama. Selalu saya tekankan, berilmu dulu. Jangan di kotak sangat kecil, kok kotaknya terlalu kecil. Jadi kotaknya pakai kotak kitab, referensi, maktabah, ulama. Jadi saya terangkan begini Pak. Pertama, Nabi itu tarawih berjamaah berapa malam? 3 atau 4 malam. Dalam satu riwayat 2 atau 3 malam. Ini harus diulang lagi, tidak apa-apa. Yang penting ini memahamkan. Ya. Kemudian Nabi itu tarawih hanya beberapa malam, 3 atau 2 malam atau 4 malam. Karena riwayatnya ada 2 malam atau 3 malam atau 4. Begitu. Setelah itu tidak melakukan. Para sahabat tidak melakukan seperti itu. Sampai Abu Bakar meninggal, sampai Sayyidina Umar 2 tahun menjadi khalifah. Beliau itu melihat faktanya para sahabat niru Nabi sholat malam. Loh, niru Nabi di Masjid Nabawi itu beda-beda. Ono sing zikir kene ngimami, ono sing sekian rakaat, sini sekian rakaat, situ sekian rakaat, situ sekian rakaat. Beda-beda. Itu hadisnya di Sahih Bukhari. Nah, terus akhirnya Sayyidina Umar berpikir ini nanti kalau dibiarkan akan muncul banyak perbedaan. Kenapa? Masing-masing sahabat ini melakukan ibadah beda-beda. Akhirnya oleh Sayyidina Umar dikumpulkan di rumahnya, di musolanya namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab inilah imam tarawih pertama. Lalu setelah penuh, full di rumahnya ini, ditambah di rumahnya namanya Tamim Ad-Dari. Yang disuruh imami itu adalah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, termasuk jamaah perempuan. Begitu. Sehingga muncullah namanya ini Ijma'us Sahabat. Kenapa? Waktu itu semua sahabat, satu pun tidak ada yang menyimpang dari yang Sayyidina Umar lakukan. Satu aja tidak ada. Saya itu sudah buka kitab tidak ketemu. Ada nggak yang saat itu tidak sholat di rumahnya Tamim Ad-Dari dan tidak sholat di rumahnya Ubay bin Ka'ab? Dan umum yang saya temukan semuanya ikut. Maka ini secara umum disebut ijma'us sahabat. Begitu. Maka Sayyidina Umar mengatakan nikmal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Tarawih yang berjamaah 1 bulan itu adalah bid'ah yang terbesar di dunia setelah Nabi wafat. Kenapa? Nabi cuma 2 malam. Panjenengan kalau mau konsisten ya tarawih 3 malam. Ini laris nanti masjidnya itu. Iya, tarawih 2. Lah panjenengan yang tarawih 1 bulan berjamaah di masjid itu bid'ah. Siapa yang mengatakan? Imam Bukhari. Begitu. Nikmal bid'ah tadi. Maka dari inilah muncul ilmu. Ada namanya bid'ah hasan. Apa itu? Ya tarawihnya Sayyidina Umar. Ya tarawih berjamaah 1 bulan. Ya bid'ah. Panjenengan enggak keren bid'ah. Ojo salat tarawih. Sana enggak keren bid'ah. Jangan baca Quran. Kenapa? Quran itu tulisan pengesahannya Sayyidina Utsman.
Kenapa? Zaman Nabi tidak ada Quran yang ditulis seperti kita. Sayyidina Abu Bakar diajak membukukan Quran, tidak mau. Kenapa? Di Sahih Bukhari juga. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya mau melakukan yang tidak dilakukan Nabi? Karena Sayyidina Umar, Cak Bakar, ini apa ini? Cak Bakar, ya apa aja Umar? Apa aja? Iki loh. Di korban perang Yamamah itu telah membunuh sekian banyak penghafal Quran. Ini anak jemaah Quran. Menurut saya harus dibukukan Quran. Jawabnya Abu Bakar, kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Ini saya Abu Bakar. Apa jawab Sayyidina Umar? Ngotot Sayyidina Umar. Wallahi, bahkan Sayyidina Umar bersumpah. Nah, berarti kapan-kapan juga boleh bersumpah untuk memantapkan. Itu di hadisnya bersumpah. Wallahi inni khairun, innahu khairun. Demi Allah ini baik. Ini bang. Abu Bakar tetap tidak mau. Sampai berkali-kali. Cak, yo apa cak? Wis kawani aku cak, kawani. Wis kawani lah. Kawan hadisnya. Kira-kira begitu. Kawan hadisnya kawani. Dan sing kawani itu berarti ilmu nih gitu ya. Kawan hadis, apa mana Quran? Ayatnya apa? Berkali-kali, walam yazal yurajiuni, katanya Abu Bakar. Berkali-kali Cak Umar tepo nang omahe apa-apa. Setelah itu Abu Bakar dibuka oleh Allah hatinya, insyarah sadri, begitu ya. Dadanya itu oleh Allah diisi ilmu. Langsung di WA Cak Umar. Jangan. Wes cocok ibu dapat disampaikan ini. Boleh gak dibukukan ya? Ini umat Islam ke belakang, gak ada yang hafal Quran dan tidak tahu hukum-hukum di dalam Quran itu. Akhirnya sepakatlah Umar dan Abu Bakar, ditunjuklah Zaid bin Sabit itu sebagai sekretaris, dikumpulkan. Ini proses pengumpulan ini lama. Dikumpulkan semua ini, nyecer-nyecerin sahabat yang dicatat di mana-mana itu. Nah, baru zamannya Sayyidina Utsman buat panitia lagi. Panitianya lagi tuh banyak, ketuanya Zaid bin Sabit, kamu jadi ketua panitia. Diseleksi sama Sayyidina Utsman. Yang banyak ikhtilaf dikumpulkan di sini. Yang banyak ikhtilaf di sini. Yang tidak ada ikhtilaf di sini. Ayat-ayat itu. Yang banyak ikhtilaf dibakar oleh Sayyidina Utsman. Begitu. Baca kitab Ulumul Quran itu ada ini. Ulumul Quran. Sehingga panjenengan kalau baca Quran di depannya ada Rosem Utsmani. Tulisan yang disahkan menurut kaidahnya Sayyidina Utsman. Nah, ini tidak ada lagi nih di hadis ini. Nabi tidak pernah mencontohkan begitu. Maka dari itu kembali kepada persoalan, termasuk tarawih itu adalah bid'ah. Maka Sayyidina Umar mengatakan begitu. Maka jangan kemudian gak ada hadisnya mau bid'ah kabeh. Ya panjenengan gak usah tarawih, gak usah baca Quran akhirnya. Kan begitu. Titik-titik, harokat, fathah, kasroh, domaten, kasroten, fathaten, itu udah ada di zamannya Nabi. Begitu. Maka dari itulah ngaji ilmu itu wajib fardu ain. Sehingga gak keliru pikiran kita ini. Termasuk tarawih ini. Sehingga para Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhu'ani sahabat ajma'in, semoga beliau diridhoi oleh Allah, tapi yang jelas mereka sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan tarawih. Berapa tarawihnya? Ini menurut jumhurul ulama. Nah, kembali kepada jumhurul ulama. Menurut jumhurul ulama, Sayyidina Umar bin Khattab itu membuatnya 20. Tapi dalam satu riwayat di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir karyanya Imam Asyuti, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali itu tarawihnya itu yang dibuat bersama para sahabat itu adalah 11. Begitu. Lalu setelah sekian lama para sahabat itu semakin lebar, jamaahnya semakin banyak. Iya. Kalau di masjid kan, masjid kita yang semakin lebar masjidnya, karena jamaahnya berkurang. Semakin lebar jamaahnya ke belakang banyak, dan dari jamaah-jamaah dari berbagai macam
latar belakang, kan itu capek sholatnya. Kenapa? Sholat tarawihnya kita dengan zamannya sahabat sudah beda jauh. Bukan hanya jauh. Kenapa kok begitu? Para sahabat kalau tarawih di zamannya Sayyidina Umar itu ila buzuhil fajri, sampai mepet waktu sahur. Lah panjenengan dorong salat tarawih wis senden-senden. Zaman mau kayak sahabat jauh. Gak ada apa-apanya. Makanya saya selalu mengatakan ngaji ini lebih penting. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tolabul ilmi ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Karena panjenengan bisa keliru beribadah gara-gara nggak tahu ilmunya itu. Nah, terus Ustaz, ini bagaimana sekarang? Ada yang 11, bahkan yang paling banyak itu, yang paling banyak soal tarawih ini ada 3 golongan. Kelompok terbanyak adalah kelompok yang tidak sholat tarawih. Kelompok terbanyak ini. Enggak dong, nah, ini fakirnya dari saya ini. Kelompok kedua itu adalah kelompok 20 plus 3. Ini jumhurul ulama. Kelompok ketiga adalah kelompok 11. Tapi ternyata ada yang kelompok 8 juga. Kelompok 8 enggak tambah kagak gitu loh. Kenapa? Karena untuk bulan Ramadan saya ngimami di 2 model. Iya, model 11 dan model 23 begitu. Walaupun tidak banyak ya. Ya, karena memang kebetulan yang minta duluan begitu. Ada berapa? Kurang lebih ada 6 ya. Ya tidak ada masalah, biasa saja. Cuma saya mau mengkritik maksudnya memberitahu. Jadi yang sholat di yang 23 itu ya. Embo pakai fikih, sopo gitu loh ya. Mari wolu, ya salah wis. Wolu men yo, moro ucun. Lagi witire nang ndi. Saya enggak yakin semuanya sholat witir. Begitu. Padahal enggak ada hadis bahwa sholat malamnya Nabi itu 8 enggak ada. Yang ada itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Nah, kemarin karena saya punya beberapa teman dari Sudan, dari Mesir. Nah, dari Sudan ini tak tanya. Kalau waktu saya imami di belakang yang ini itu ada masjid, saya imami, jadwal saya imami. Terus setelah saya selesai saat ngobrol-ngobrol, Syekh, kama fa'alta fi biladika Sudan kam rakaatan tusalli? Berapa salat rakaatnya? Jawabnya sabatash, 17. Waduh, ini berarti tutup Muhammadiyah, tutup NU. Soalnya apa? Kita ini beragama sudah kadung di kotak sangat kecil. Apa kotak? Kotak ini Muhammadiyah, ini NU, gitu loh ya. Bukan begitu. Saya ingin ilmunya saja dulu diberitahu, nanti biar nyaman. Biar nyaman sewaktu-waktu panjenengan sholat di yang tidak seperti di sini nyaman. Dia kenapa? Ngerti ilmunya. Jadi pertama kali menurut riwayat Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, ini kitab hadis 25 jilid. Nah, bisa dibeli, diletakkan di sini, nanti kalau pas ngaji nanti saya baca juga. Tidak apa-apa. Masjid ini harus punya referensi kitab-kitab, punya perpustakaan lah gitu. Kitab hadis lengkap, kitab fikih lengkap. Nanti minta nama-namanya ke saya, akan saya tulis ini kitab penting. Sehingga nanti bisa. Walaupun tidak bisa baca tidak masalah, lama-lama nanti bisa baca. Iya. Paling tidak baca judulnya saja gitu loh. Iya. Sudah, terus bagaimana? Lah, Sayyidina Umar itu pertama kali 11 dalam riwayat Imam Suyuti. Setelah jamaahnya membeludak dari berbagai macam latar belakang datang, dan Umar itu kasihan. Wes ini saja dibuat 20. Dan ditambah witirnya 3. Jadilah 23. Para sahabat semuanya ijma, sepakat. Ustaz pakai sepakatan. Ini yang mengatakan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah mendapatkan stempel dari Nabi dan dari Allah SWT di surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum radhiyallahu anhum wa radu anhu a'adalahum jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi mereka, sudah disediakan surga. Para sahabat dan tabi'in sahabat Ansor dan
Sehingga pada waktu itu termasuk Sayyidah Aisyah itu ikut. Makanya waktu itu di semua kitab yang saya baca bukan 3-4. Saya baca sarahnya hadis kurang lebih 4, semua sarah hadis kurang lebih 30 kitab. Semua sahabat la yungkiru ahadun, tidak ada yang mengingkari yang dilakukan Umar. Begitu. Sehingga sampai sekarang lahir muncul pemahaman dua, tarawih itu 23 dan tarawih itu 11. Yang 11 itu riwayatnya Imam Bukhari, yang 23 ini riwayatnya selainnya Imam Bukhari. Begitu. Semuanya sama dipakai. Ustaz, sing paling bener sing endi? Nah, ini sudah persoalan bukan bener tak bener, tapi persoalan ikhtilaful ulama. Panjenengan, Ustaz, saya nggak mau sholat di Masjid Rahmat. Kenapa? Karena 11. Saya biasanya 23. Lah, ini kalau ngerti fikih nggak repot. Kenapa begitu? Sholatlah 8, mari 8 mundur atau 10. 10 setelah itu mundur, sholat sendiri di rumah atau masih di masjid tidak masalah. Andaikan mau 23, andaikan yang 11 biasanya kok di 23 setelah dapat 10 mundur tambah sendiri 1 selesai. Loh ya enteng karena apa ilmu. Loh terus yang berikutnya yang kedua jawabannya adalah sholat tarawih itu adalah sholat sunnah seperti, bukan persis, seperti sholat sunnah mutlak sebenarnya begitu. Jadi hakikatnya tidak dibatasi. Kalau boleh saya tidak pakai, saya cerita saja. Saya sholat tarawih itu semalam kadang itu 30 lebih. Loh kok begitu? Ikut siapa? Loh, saya pakai ilmu. Kenapa? Imam Ahmad bin Hanbal tarawih itu 40 rakaat. Imam Malik 36 plus 3. Para sahabat macam-macam, yang resmi bareng-bareng berjamaah itu ada yang 23, ada yang 11, yang tidak resmi itu ditambah sampai ratusan rakaat. Gitu loh. Jadi panjenengan dan saya mau sholat tarawih berapapun monggo. Begitu. Yang penting landasan ilmunya jelas. Jangan menganggap 23 paling benar, 11 paling soheh. Tidak bisa begitu. Ini fatal beragamanya. Kenapa kalau begitu? Sejak kapan? Di kitab apa? Karena terjadinya sudah seperti itu dari dulu. Dan lagi saya juga menyayangkan kenapa yang diributkan itu sholat tarawih. Kok bukan sholat subuh berjamaah? Ini Ramadan. Kalah dengan yang kelompok pertama terbanyak tadi itu. Gak ada yang diributkan karena memang sudah gak sholat tarawih. Gitu lagi. Jelas kira-kira Pak. Jadi mau berapapun monggo. Kalau secara keilmuan yang 23 jumhurul ulama seluruh dunia, jumhur mayoritas. Yang selainnya itu ada yang 13, ada yang 11, ada yang di Afrika, di Sudan itu 17. Gitu. Karena memang sholat sunnah berapapun monggo. Begitu. Yang tak boleh itu mengklaim paling benar. Saya pengen orang yang mengklaim paling benar ketemu saya dulu. Siapapun itu. Saya akan baca di laptop saya mana di kitabnya bahwa itu paling benar. Siapapun itu, siapapun, tidak bisa diingkari begitu. Bagaimana orang seluruh dunia mau mengingkari sesuatu yang memang ikhtilaf begitu? Dan referensinya sudah tertulis, sudah tertanam lama. Bukan ulama-ulama, maaf, bukan ulama-ulama kelas Malang, tapi kelas Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Orangnya bukan hanya ulama, warok, ulama dulu itu warok. Imam Asy-Syafi'i itu kalau dikasih uang oleh pejabat, nggak masuk ke rumahnya uang itu, langsung buat tenda, lalu tulis yang butuh uang sini. Beda dengan Pak Jus, Pak Muhlis. Beda. Kalau dikirim uang sama Jokowi, bener-bener nggak ngomong-ngomong gitu ya. Gitu. Warok loh, maaf loh ya, ulama-ulama dulu itu warok. Iya. Maaf, termasuk Imam Bukhari itu madhabnya Asy-Syafi'i. Imam Bukhari itu madhabnya Asy-Syafi'i. Begitu. Paling penting enggak, karena belum baca, belum diterangkan. Nah wes, cukup Pak ya. Pertanyaannya panjenengan ini menyita waktu banyak ini. Ya wes.